Baik, para santri rahimakumullah, pertanyaan terakhir dari Teh Ailsa. Pada saat khitbah untuk akhwat yang menggunakan niqab atau cadar, boleh tidak memperlihatkan wajahnya ke calon suaminya, atau hanya ke saudara dan calon suaminya yang sejenis saja Bu ya, contoh ibunya, adik atau kakak perempuannya saja. Baik. Ada sahabat Rasul Ailsa, namanya Mughirah bin Syu'bah. Mughirah bin Syu'bah. Siapa? Mughirah bin Syu'bah. Beliau lapor kepada baginda Rasul akan menikahi seorang perempuan, atau akan menikah. Beliau tahu, baginda Rasul tahu sifat Mughirah bin Syu'bah, kurang pergaulan. Jangankan dia istilahnya itu berani ke perempuan, dengan sama laki-laki juga dia nggak banyak bergaul. Sering ditanya oleh sahabat-sahabatnya, "Cemat nikah kamu Mughirah?" "Aduh, aku takut nih, perempuan takut. Akhirnya mungkin dijodoh-jodohkan lah oleh teman-temannya, akhirnya janjian dan akan menikah dengan seorang wanita. Baginda Rasul nanya, ke yang lain nggak nanya. "Mughirah, oh ya baginda, ada apa? Pernah lihat kamu calon kamu?" Itu. "Pernah lihat calon kamu?" Apa jawabannya? "Enggak baginda, aku enggak lihat." "Datang ke rumah calon kamu, lihat dulu oleh kamu." Jadi diperintah melihat. Jadi jangan sampai ada istilah kan pepatah ya, jangan sampai seperti membeli kucing dalam karung. Memang kucing sih dalam karung, tapi kucingnya kucing Angora bukan, atau kucing kampung, atau kucing boduk bahkan, atau kucing garong, atau kucing yang luar biasa bagusnya gitu, indahnya, warnanya, bulu irisnya, ada bulu irisnya. Ini bulu iris ada kuningnya, coklat. Kita harus keluarkan dulu dong kucingnya dari karung. Oh ini, jangan, ini aku mau jual kucing nih, dalam karung dibeli. Seperti itulah Elsa. Nih ikhwan, apa Buya yang bisa dilihat? Itu surat An-Nur ayat 31 dan 30 dan 31. Apa yang boleh dilihat? Wajah dan telapak tangan. Jadi kebetulan Elsa kan dicadar niqab. Nanti ikhwan yang akan menghitbah teteh, kemudian ikhwannya itu minta niqabnya dibuka, wajib dibuka. Dan pandangannya itu pandangan yang agak sedikit dalam untuk wajah dan telapak tangan. Karena bagi seorang laki-laki yang soleh tidak usah melihat yang lain-lain. Melihat wajah calonnya itu sudah bisa digambarkan bagaimana ini cocoknya atau tidak dengan kita. Lihat telapak tangannya. Laki-laki ya yang tidak pernah melihat orang perempuan, pas melihat telapak tangan atau wajah dengan dalam, wah itu siga nanti nggak getar nanti gitu ya. Wah ternyata calon aku ini cantik. Karena begini Elsa dan santri, memandang selintas dengan memandang mendalam, karena ini kan menjadi calon kita. Dilihat bentuk hidungnya, bibirnya, alisnya, bulu matanya. Boleh. Jangan sampai kita nyesal kemudian. Hanya kalaing makawin jeung setan ternyata tegelis. Nah, itu jangan sampai muncul itu. Lihat. Alhamdulillah ya Allah, cantik. Dan akhwat siap-siap diterima atau tidak. Maksudnya siap-siap lanjut atau tidak ikhwan itu
menghitbah kita. Biasa-biasa, terus kata moderator ya, MC atau yang mimpin acara, Soka, lihat dulu wajahnya dan telapak tangannya. Dilihat. Pernah kejadian kan? Makanya maaf nih perempuan, telapak tangan harus bersih, diurus kuku itu. Dilihat kukunya, telapak tangannya bukan kotor ya, mungkin nggak terurus gimana. Jadi masa ya mau siap-siap untuk khitbah ceritanya, mau dihitbah nggak ngurus tangannya? Kan boleh sehari itu pakai ketek supaya lebih indah, pakai, karena nanti selalu dihitbah kita bisa dihapus lagi. Apalagi sekarang kan aseton tuh sudah banyak, bahkan ada semacam ketek yang memang bisa langsung terkelupas kan gitu, diurus. Ini biasa, bahkan maaf ya, entah bekas apa gitu di kelingkingnya itu ya sudah kotor, kemudian kukunya itu panjang-panjang, sudah gitu, langsung si laki-lakinya itu bilang ke ibunya, mama enggak. Kamu gimana? Enggak, kasihkan saja itunya, enggak, silakan kasihkan aja makanannya apanya, tapi aku enggak jadi menghitbah. Pernah kejadian. Karena si laki-laki itu menjaga kebersihan ya, dari pesantren itu. Mau menghitbah seorang perempuan di mana tidak terurus si tangannya itu. Wah, jangankan ngurus anak-anak nanti, ngurus suami, ngurus diri sudah enggak bisa. Bab gagal itu enggak. Ya, gagal. Nah, itu dalam hal kita, jadi dibuka niqabnya. Sudah dilihat, langsung tutup lagi kalau kita mau tetap niqab. Sebetulnya dalam khitbah ini bisa perempuan tidak ada jadi khitbah, ataupun perempuan menolak khitbahan si laki-laki. Ada kan kejadian begini, pernah juga, meskipun itu adalah main-main, tapi bagi si perempuan itu ciri bahwa calonnya itu laki-laki yang playboy, laki-laki suka mempermainkan perempuan. Ini kejadiannya, ini kisah nyata. Dan awalnya tidak dinikob, awalnya tidak disadar. Biasa. Ini di hadapan umum, udah gitu udah bilang begitu. Ya kata moderatornya, coba lihat itu wajahnya. Dia bilang gini, coba yang lainnya diperlihatkan. Coba yang lainnya diperlihatkan. Maksudnya apa yang diperlihatkan? Wajahnya saudara diperlihatkan, tangan saudara diperlihatkan, minta yang lain. Coba yang lainnya diperlihatkan, mungkin apa gitu ya, pahanya atau betis. Wah, itu kan langsung si tetehnya nangis. Langsung menggabruk ibunya, mama aku enggak mau. Aku enggak. Kenapa? Laki-laki enggak mau. Ketahuan, Allah sudah mau menolong perempuan itu. Jadi pada saat kita belum diterima atau menerima, kita ini harus banyak berdoa ya laki-laki nih. Laki-laki banyak berdoa supaya diterima oleh awat, dan awat pun berdoa supaya calon kita ini jadi menghitbahnya. Itu sangat sakral itu, khitbah itu. Sebagai misalkan khafifah menjelang misalkan boleh. Coba yang lainnya diperlihatkan, gila, laki-laki. Sedangkan yang lainnya itu haram. Perempuan itu cuma wajah dan telapak tangan. Nah begitu teteh, ya. Jadi teteh nanya seperti itu, bukan memangnya si laki-laki itu mau nikah dengan ibu kita, adik kakak kita yang perempuan, kan kita yang akan mau nikah. Jadi melihat kita wajahnya. Baik, sudah selesai nih pertanyaan dari Teh Elsa, sudah 12 saya jawab. Udah tanggunglah awat lagi ya, supaya nanti sore atau nanti malam atau besok pagi baru yang ikhwan.